Lovers, terima kasih Anda masih bersama kami untuk membahas lebih jauh jelang laga Indonesia melawan Jepang. Masih bersama Bung Kesit Handoyo. Bung Kesit, Mhm. jika tadi kita membahas mengenai permainan Indonesia dan juga bagaimana performanya sejauh ini. Bagaimana dengan Jepang sendiri melihat dari kemenangan melawan Vietnam dan juga kekalahan yang dibilang cukup drastis ya Mhm. melawan Irak kemarin. Iya, justru memang kekalahan Jepang atas Irak ya, ini menjadi warning sebenarnya buat Indonesia. Kenapa? Karena pasti Jepang tidak akan mau mengalami kekalahan Kekalahan yang lagi ya menghadapi Indonesia. Kekalahan menghadapi Irak, saya pikir ini merupakan sebuah pukulan juga untuk Jepang ya. Karena itu pasti mereka akan tampil lebih all out ya, dan ini yang harus menjadi perhatian. Dan dengan penampilan all out Jepang, tentunya Indonesia dipastikan bakal kerja lebih keras Lebih keras. lagi, Nat ya. Karena apa? Untuk bisa bermain imbang tentunya dibutuhkan kekuatan ekstra ya. Tidak gampang tentunya untuk bisa menahan imbang Jepang, apalagi memenangkan pertandingan. Tapi semuanya masih bisa terjadi ya dengan keyakinan diri yang begitu tinggi dari para pemain, kemudian kekompakan para pemain Indonesia dalam dua laga yang sudah dimainkan. Saya pikir ini menjadi modal yang bagus juga untuk menghadapi Jepang. Ya, kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh Jepang saat melawan Irak kemarin yang kira-kira bisa dimanfaatkan nih untuk anak-anak asuhan Shin Tae-yong kali ini? Iya, saya melihat Jepang ini seperti, apa ya, seperti menganggap remeh gitu ya. Pertama ketika menghadapi Vietnam misalnya, toh mereka baru tersentak ketika, walaupun menciptakan gol lebih awal ya, tapi kemudian Jepang kan harus tertinggal 1-2 Ya. ya dari, Vietnam sebelum akhirnya mereka bisa meraih kemenangan menjadi 4-2. Menghadapi Irak, memang perjuangannya jauh lebih keras karena ada perlawanan yang begitu Spartan dari, Irak, dan ini yang membuat Jepang tampaknya, cukup dibuat terkejut ya, sehingga mereka gagal untuk bisa membalik keadaan. Situasinya sebenarnya Jepang dari sisi permainan lebih banyak menguasai bola dibandingkan dengan Irak. Tapi itulah efektivitas serangan yang diterapkan oleh Ya. Jepang yang ternyata masih tidak sebagus Irak. Oke, Mhm. baik, jika tadi kita membahas mengenai bagaimana strategi Jepang tampak seperti meremehkan. Iya. Nah, dan itu sendiri berpengaruh terhadap lini pertahanan dan juga lini penyerangan dari Jepang itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Kesit sendiri, mungkin ada catatan khusus mengenai lini-lini? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi pemain ya, siapa yang meragukan Jepang ya, baik dari lini pertahanan tadi ya, efektivitas serangan mereka ternyata tidak sebagus Irak ya. Irak begitu memiliki peluang bisa langsung jadi gol, tidak seperti Jepang. Ya. Situasi ini ya mudah-mudahan aja kembali mereka perlihatkan pada saat menghadapi Indonesia. Kesalahan yang sama ya. Ya. Pasti Jepang akan tampil lebih ofensif ya dalam rangka mengejar kemenangan. Tentunya mereka akan sangat malu kalau misalnya sampai Mengalami kalah kekalahan dengan yang sama, betul. Indonesia. Tapi buat Indonesia yang penting nothing tulus aja sih. Kita masih punya peluang untuk bisa lolos kok dari Ya, fase grup. berarti dengan mental permainan Jepang yang seakan-akan meremehkan ini dan juga tamparan keras yang kemudian dialami Jepang ini sendiri, berarti ini merupakan hal yang harus diwaspadai oleh Indonesia Iya, ya? sangat, sangat, sangat. Jadi Indonesia tetap harus melihat Jepang sebagai tim yang memang paling kuat di Ya. grup D. Terlepas dari apapun hasil Iya. yang telah dilalui kedua pertandingan Iya, kemarin. betul. Nah, seperti yang Kesit tadi bilang, tanpa harus menanti hasil pertandingan antara Jepang melawan Indonesia besok, masih ada kesempatan untuk Indonesia melaju ke babak fase gugur. Iya, Nah, ini betul. bagaimana Kesit? Iya, kita saat ini ada di peringkat kedua ya. Bahrain pertama dengan peringkat dengan 3 poin di persaingan grup yang lain. Indonesia di grup D dengan 3 poin ya. Cina yang berada di grup A, walaupun mereka sudah masuk dalam salah satu peringkat ketiga terbaik, tapi dengan 2 poin kita masih bisa bersaing dengan China ya. Artinya Ya. kita unggul dari sisi poin, tapi masih ada negara-negara lain seperti Oman, Syria, dan juga Palestina yang juga memiliki peluang untuk lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik ya. Harapannya tentunya Indonesia kalau bisa menahan imbang Jepang, Ya. itu bisa dipastikan Indonesia lolos. Kalaupun Indonesia kalah, peluang untuk lolos pun masih sangat terbuka ya, asal golnya atau kalahnya jangan banyak-banyak gitu. Karena ini modal untuk nanti Betul. melakukan head to head dengan tim-tim lain yang ada di peringkat ketiga. Iya. Nah, dari Kesit sendiri bagaimana prediksinya nih Kesit dalam laga besok hari di mana Indonesia akan melawan Jepang? Untuk prediksinya sendiri dari Kesit gimana? Iya, lagi-lagi ya ini pertandingan yang tidak mudah buat Indonesia ya, pertandingan yang sangat sulit ya. Kita tahu bagaimana kualitas Jepang.
Tapi dengan modal rasa percaya diri yang tinggi, saya juga melihat chemistry para pemain juga sudah Ya. terbentuk ya. Mereka juga sudah semakin terlihat kompak. Ya mudah-mudahan saja kita bisa menahan imbang mereka ya. Syukur-syukur bisa menang ya. Ya. Walaupun berat, tapi paling tidak kita bisa mencuri Menahan poin lah imbang dari ya. pertandingan ini. Ya, dan bahkan performa Indonesia ini sendiri juga bahkan disoroti banyak media asing ya, Iya. karena ini merupakan sejarah mudah-mudahan untuk bisa pertama kalinya Betul. Indonesia masuk ke fase gugur ya. Kalau kita bisa lolos, ini satu catatan prestasi Iya, tentunya betul. untuk tim nasional Indonesia. Ya, baik. Dan apapun itu hasilnya kita doakan yang terbaik ya Kesit untuk Harus. timnas Indonesia sendiri. Terima kasih banyak Sama-sama, Nat. Kesit untuk waktunya di sini. Ya. Dan Sport Lovers, selain itu kami juga masih mempunyai berita dari aktor ternama Brad Pitt yang dipilih